Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galangning yang Apian Base pada hari ini, hari Rabu 2 Oktober 2024. Saya berharap menjumpai Bapak Ibu semua ada dalam keadaan yang baik, dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita hari ini, mari bersama-sama kita mendasarinya dengan firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena kebaikan-Mu, karena kasih sayang Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam setiap kehidupan kami. Terbukti sampai pada hari ini Tuhan, kami boleh menikmati hari Tuhan yang baru, semua karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami akan melanjutkan kembali tugas tanggung jawab kami hari ini. Namun sebelumnya Bapa, kami rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi kami untuk melangkah hari ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menguasai setiap hati dan pikiran kami untuk kami dapat merenungkan firman Tuhan, untuk kami dapat memahami firman Tuhan, lalu kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tersedia bagi kita pada hari ini, diambil dari 2 ayat Alkitab. Yang pertama Yesaya 49 ayat yang ke-10. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Yang kedua dari Yohanes 4 ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Renungan kita pada hari ini diberikan judul Kasih Allah Tak Berkesudahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pendeta emeritus menggambarkan sebuah situasi saat ia dan para sahabatnya akan meninggalkan ruangan khusus bagi penderita Alzheimer di mana istrinya dirawat. Ia mengatakan, kami saling berpelukan dan berdoa sambil bergandengan tangan. Begitu banyak hal yang patut disyukuri. Saya bersyukur atas keluarga, teman, dan atas kasih Tuhan yang begitu besar, yang membebaskan kami bahkan saat kami terjebak dalam situasi yang mencekam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin jika Bapak Ibu Saudara pernah berada dalam situasi seperti yang dialami oleh pendeta emeritus itu, tentu Bapak Ibu bisa membayangkan situasi yang sedang terjadi, yang sedang mereka alami pada saat itu. Ada begitu banyak orang percaya yang hanya mengukur kasih setia Tuhan dengan berkat-berkat materi yang sudah diterimanya. Seringkali ucapan syukur kita mengalir seiring dengan pasang surutnya kondisi kesehatan atau kondisi keuangan kita. Kita menyamakan berkat Allah dengan kebebasan dari penderitaan dan kesedihan. Padahal sesungguhnya bagi orang percaya, berkat Tuhan tidak dapat diukur hanya semata-mata dalam bentuk berkat jasmani saja. Tetapi yang terpenting adalah ketika kita mampu melihat
ada berkat kekal yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu anugerah keselamatan kekal yang luar biasa. Pendeta Weliar Kauntu mengisahkan tentang bagaimana ia merasakan penyertaan Allah dalam hidupnya dan kasih Allah yang selalu baru setiap hari, kasih Allah yang tak berkesudahan. Ia menulis dalam lagunya, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh Allah adalah sumber kehidupan kita yang sejati. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Allah memimpin dan menuntun kehidupan umat Israel dengan begitu luar biasa. Allah tidak hanya memimpin dan menolong umat Israel, tetapi juga menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan mereka. Tidak dibiarkannya mereka sampai kelaparan atau kehausan, sebab Allah sendiri yang menuntun mereka pada sumber-sumber air, supaya mereka dapat makan dan minum. Sekalipun umat Israel telah berlaku jahat kepada Allah, tetapi Allah tetap memberikan kasih-Nya kepada umat Israel. Allah setia kepada umat Israel. Sungguh benar-benar kasih yang tak terbatas, kasih yang tak berkesudahan. Kasih setia Allah juga kita lihat dalam percakapan Yesus dengan perempuan Samaria yang menimba air, yang meminta air hidup kepadanya. Karena ketulusan dan kejujuran dari perempuan Samaria itu, ia memperoleh air yang membuatnya tidak lapar dan haus lagi. Kepercayaannya kepada Allah membuat ia menerima air kehidupan, yaitu Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akan lebih mudah bagi kita untuk menyatakan, merasakan dan memahami kasih setia Tuhan ketika kita dalam keadaan yang baik, sehat, sukses, dan semuanya terpenuhi dengan baik. Namun jikapun kondisi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja, mungkin saat ini kita sedang meratap karena menghadapi banyak peristiwa yang menyedihkan dalam kehidupan kita. Mungkin kita sedang mengalami kondisi sakit. Kita dalam keadaan yang terpuruk, dalam kegagalan, dalam kekecewaan dan lain sebagainya. Apapun yang menjadi ratapan kita hari ini, saat ini, mari kita belajar menghayati kasih setia Tuhan. Dalam ratapan kita masih mempunyai pengharapan bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan bagi kita. Kasih dan rahmat-Nya selalu baru bagi kita. Dalam pengharapan kita akan dimampukan untuk menghadapi setiap beban persoalan kehidupan kita. Kita sungguh merasakan dan menikmati kasih setia Tuhan, mengalir dalam kehidupan kita yang menyegarkan dan yang menolong kita. Tetaplah berpengharapan karena kasih-Nya tak berkesudahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu akan menguatkan kami untuk melangkah menjalani kehidupan kami hari ini. Buatlah kami setia, buatlah kami taat, dan kami menyadari bahwa
Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Apapun keadaan kami hari ini Bapa, apapun yang menjadi pergumulan kami, yang menjadi kekhawatiran kami, biarlah kami serahkan kepada Tuhan. Di dalam kasih-Mu yang besar, di dalam kesetiaan-Mu yang tak terbatas, biarlah kami aman di dalam perlindungan Tuhan. Segala pergumulan kami Tuhan, dalam kelemahan kami, dalam pergumulan-pergumulan sakit penyakit, di dalam pergumulan ekonomi, apapun yang kami hadapi Bapa, ajarkan kami selalu berpaut kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam harapan kami untuk memegang janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya hari ini kami boleh melangkah di dalam tuntunan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan Roh Kudus yang akan menguatkan kami, yang akan memampukan kami, menghiburkan kami hari ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tetaplah kita semua percaya kepada Tuhan bahwa kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Shalom.